Budaya Kewarganegaraan dengan saya Endang Atalia Zebua. Saya Misela Amelia Siaturi. Saya Nabila Ramadhani. Saya Ashwa Kesha Pratika. Saya Angelika Nama Olivia. Yuk ikut keseruan kami di Candi Muaro Jambi. Ayo berdendang bersama-sama. Tendangkan lagu daerah Jambi. Izin Bu sebelumnya. Perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa Universitas Jambi mau nanya-nanya soal Candi Muaro Jambi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Mulia. Terima kasih Bu atas waktunya. Kami mau nanya Bu, di sini Ibu sebagai apa Bu? Sebagai Jipel, juru pelihara candi. Udah berapa lama Bu? Sudah 5 tahun. Kita sibuk tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu Bu? Dari pagi, dari paginya jam biasanya kami pagi jam 6 kadang sudah mulai, karena soalnya kalau lokasi ibu itu kan panas, jadi mulainya tuh pagi. Kalau jam segini kan palingnya nyapunya tuh dapatnya tuh sedikit gitu kan, bersihnya tuh sedikit karena nggak kuat sama panas. Kalau udah mulai dari pagi jam segini tuh udah selesai gitu. Bersih-bersih apa aja yang Bu? menjaga struktur, menjaga ini apa supaya tidak mengotori ataupun memindahkan cagar budaya kayak gitu. Itu jadi tugas kami. Baik, terima kasih ya Bu atas Ya. waktunya. Terima kasih Bu. Halo semuanya, jadi kita sudah bersama salah satu tour guide kita yaitu Bang Yadi. Oke, jadi di sini mungkin Bang, kami dari mahasiswa Universitas Jambi khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kami di sini ada tugas kewarganegaraan, di mana kami tuh mencari tahu tentang kebudayaan Jambi. Nah, jadi kami milih candi sebagai situs cagar budaya Jambi nih Bang, yang lumayan terkenal juga. Nah, mungkin kami bakal ngobrol-ngobrol sama Abang, mencari tahu tentang Candi Muaro Jambi ini Bang. Boleh Bang? Boleh. Oke, jadi Oke Bang, kami mau bertanya nih, bagaimana sih sejarah Candi Muaro Jambi yang ada di sini? Jadi Candi Muaro Jambi itu kalau lihat dari sejarahnya, kita lihat dari literatur yang ada gitu ya. Nah, kalau dari catatan yang paling itunya itu apa? Yang kedua ya, ada literatur dari Cina. Literatur dari Cina ini dia seseorang biksu ya. Pernah nonton film tentang perjalanan menuju ke barat, Biksu Tong. Ada kisah yang berkembang itu, nama si Biksu Tong itu aslinya Xuanzang. Dia itu ke barat itu, misal kita lihat peta dunia. Kalau dari Indonesia kita lihat ini Indonesia misalnya nih. Nah, kalau dari kanan itu Cina ya. India ada di kiri ya. Berarti Indonesia di tengah ya. Nah, jadi perjalanannya si Itsing ini untuk menuju ke India, kalau jalur laut tentunya dia harus naik kapal. Oh iya Bang, kira-kira berapa luas Candi Muaro Jambi ini Bang? Kalau untuk luasnya itu ya 3.981 hektar. 3.900 981. oh 80 Hampir 4.000. Kalau kita lihat dari Borobudur berapa kali lipat tuh? Berarti besar bukan? Ya besar, kayak Angkor Wat di Kamboja gitu. Ada juga Kedah, Indonesia banyak di Sumatera, di Jawa. Nah, namun karena di sini itu tersebarnya itu luas. Kalau kita lihat dari itunya itu 2 kecamatan ya. Ada kecamatan Narosebo sama Taman Rajo. Nah, di dalam kawasan ini dia bukan lagi kompleks. Dia ada pembagian candi itu, misalnya kita lihat dari situs itu, situs katanya. Situs itu berarti satu. Oh, situs Satu bangunan, satu monumen. Komplek itu ada berapa komplek?
misalnya ada sekitar 10 pohon. Nah kalau udah luas itu bilangnya kawasan. Makanya sekarang dibilang KCBN, kawasan cagar budaya nasional. Cagar budaya nasional Candi Muara Jambi. Nah, karena dia udah luas. Nah salah satu desanya kita sekarang ini namanya Desa Muara Jambi. Jadi gini Bang, selain candi, apa aja yang sudah ditemukan di kawasan ini? Cagar budaya. Jadi selain candi itu, nah kita juga temukan namanya kolam kuno, kayak kolam Tlagorajo, ada sangkar ikan, ada pemandian ayam namanya, itu kolam-kolam. Nah selain kolam-kolam ini, dia juga ada namanya kanal kuno. Kanal kuno. Kanal kuno di sini. Oh di mana Kanal, ya Bang? kanal. Banyak kan semuanya. Nah, Oh di daerah sini. jadi selain candi dia juga ada kolam, ada kanal kuno. Nah, kenapa? Dia ada sesuatu pendukung ini. Nah, tentunya dia dulu butuh sumber kehidupan, air satu. Nah, setelah itu dia nggak ya basing-basing lah bangun candi, nggak sembarangan ya. Nah, makanya dia bikin namanya metode Jaladwara atau ilmu pengendali air. Kalau semacam prasasti gitu Bang, ada nggak ditemukan di kawasan ini? Kalau prasasti itu ada. Kalau di sini kalau kita lihat kan yang kita biasa temukan di daerah hulu ya, di daerah Padang, Merangin, Kerinci, nah ada di Jawa itu di batu-batu. Nah kalau di sini kita temukan di namanya prasasti Timah. Timah, dia ditulis di lempengan Timah yang di gunung. Nah itu kita temukan di Baranghari. Oh di Batanghari. Ada salah satu mantranya itu di dalam prasasti Timah itu dia ilmu pengobatan. Dia bilang siri paja nija berkain patih katanya. Tebu aren apa itu disebutkan lah di situ. Nah, jadi kan tadi Abang udah nyebutin beberapa tanaman-tanaman di prasasti Timah. Nah, jadi di masyarakat setempat tuh masih digunakan nggak? Maksudnya tanaman tersebut untuk pengobatan mereka gitu. Jadi kalau untuk tanaman obat ini sebenarnya punya sejarah yang lama di tentang Candi Muara Jambi. Jadi kita kembali kepada Itsing tadi ya. Nah, Itsing itu dia bilang ada memang ajaran yang dulunya itu memang diajarkan di Muara Jambi tentang pengobatan. Nama ajarnya dulu dia Pancapidia. Ya, Pancapidia ini 5 ajaran. Yang satu filsafat atau logika. Panca kan 5 ajaran tuh. Yang kedua dia belajar apa? Kalian tahu? Belajar arsitektur. Karena dia bangun ini nggak mungkin. Yang ketiga untuk komunikasi dia belajar bahasa Sanskerta. Yang keempat medis. Tentang boleh nanti di setting Pancapidia. Nah namanya ada di ilmu pengobatan. Dan terakhir dia belajar seni. Nah kalau untuk sekarang di dalam zaman yang modern sekarang di masyarakat lokal itu juga masih gunakan tanaman-tanaman obat sebagai namanya kalau kami bilang obat alternatif. Misalnya kayak daun-daun itu masih digunakan kayak untuk baru. Setelah itu tahu baby piper, tahu ya kan? Iya. Tahu itu enggak? Hibiscus rosa sinensis nama tanamannya. Bunga sepatu. Iya. Tahu juga biasa nama latinnya tuh. Nah, misalnya Orosilium indicum. Nah, dari tanaman ini nah, masyarakat ada yang dipotong-potong airnya itu mendingin kalau lagi demam dipakai. Dan akhirnya di sini ada komunitas juga. Dia yang bikin ini toga komunitas. Nah, toga komunitas ini siapapun masyarakat yang ingin menggunakan tanaman alternatif ini digunakan. Dan tanaman alternatif ini atau tanaman obat ini memang berkembang sangat di Melayu. Nah, karena dari Anthony Red namanya bukunya, boleh searching nanti. Nah, dia dibilang kalau orang Melayu itu kalau sakit bukan
bukan percaya ke dokter, malah percaya Percaya dengan ke- tahayul-tahayul seperti itu. Seperti gunanya kunyit, Iya. dioleskan lah, Iya. kuning di sini di telinga, di pusar, di kuku, dibuang, taburlah penyakit. Ada yang pernah dengar tentang tawar air. Oh iya. Tawar airnya, dia airnya katanya bisa menyimpan doa. Nah, itu masih dipakai. Apalagi tentang tanaman. Kalau di Muaro Jambi itu ada 250 jenis tanaman obat. Wah, banyak. Itu pusatnya di mana tuh, Bang? Di desa ada. Di desa? Di desa Muaro Jambi ada. Oh, ada, Bang. Ya, toga komunitas itu. Nah, Bang, kan seperti yang Abang ceritakan sejarah tadi, kalau misalnya Candi Muaro Jambi ini sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat beribadah juga. Nah, sampai saat ini tuh untuk beribadah dan pendidikan tuh masih aktif nggak digunakan sama agama Buddha? Kalau lihat dari itunya itu, memang candi ini udah hancur ya. Nah, karena hilang gitu. Nah, di zaman sekarang ya, itu digunakan tempat ibadatan masih. Misalnya ada di tradisi Buddhis itu sama kayak Muslim. Di Buddhis itu nama tradisinya Dharma Yatra. Nah, dia mengunjungi situs atau ziarah lah kalau kita kan ziarah itu juga ada. Ada yang ziarah, ada yang memang berkunjung atau pilgrim kayak umroh lah. Katakan dia datang untuk beribadah. Bang, kan seperti yang Abang bilang tadi, banyak pengunjung dari SMP, SMA maupun universitas nih ke sini. Bagaimana nih jika ada pengunjung yang mengalami sakit atau cedera pada saat ada di sini? Bagaimana pengobatan yang dapat dilakukan? Nah, kalau untuk sekarang kayak di depan itu di pos security itu di sebelahnya itu ada klinik. Nah, jadi misalnya ada pengunjung yang lagi kecelakaan bersepeda atau sepeda listrik jatuh, nah itu ada klinik. Nah, selain itu kan banyak nih yang memang di klinik pun nggak ketangani karena kan kecil nih penanganannya. Nah, biasanya juga ada yang memang di luar nggak bisa secara kedokteran. Kita pakai yang tradisional. Ada yang patuk ular, ya kayak gitu. Ada yang patah. Nah, itu kita di kampung itu memang ada spesialis ya pengobatan yang memang Nggak bisa diobati secara medis. ya misalnya di ular tadi kita ada yang patah, kita ada orang spesialisnya gitu. Oke, ini sepertinya ada pengunjung. Kita tanya-tanya dulu ya. Permisi, Bang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kami dari mahasiswa Universitas Jambi, dari Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, khususnya Prodi Kesehatan Masyarakat nih ada lagi mencari tahu tentang budaya-budaya di Jambi nih. Salah satunya Candi ini. Nah, Abang boleh tahu kesini sebagai pengunjung ya, Bang? Iya, barusan juga baru datang. Menurut Abang gimana nih candi yang ada di sini? Menurut saya ini kawasannya termasuk kawasan yang bersih ya, hijau semua, ya enak dipandang lah. Lagi candi-candinya memang sudah kelihatan tua-tua semua kan. Kalau untuk tempat berfoto atau tempat yang hiburan cocok lah di sini. Oke, berarti bagus ya, Bang, suasana candi di Muaro Jambi. Bagus. Oke, Bang, terima kasih untuk waktunya. Oh, iya, untuk iya. testimoninya. Oke. Makasih, Bang. Oke, terima kasih Bang udah berbagi ilmunya ke kami. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih juga untuk waktunya Bang. Oke. Terima kasih, Bang.